Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Ahmad Munjid, Ketua Takmir Mardiyah Islamic Center UGM. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali kami bisa bersilaturahmi sowan ke Wihara Mendut yang terletak persis di dekat Candi Mendut di Magelang ini. Dan pada hari ini saya berterima kasih sekali kepada tamu kita yang adalah juga guru saya, sahabat baik saya. Beliau adalah Bante, kami panggilnya Bante, tetapi nama lengkapnya adalah Biku Panyavaro Mahathera. Nah, perlu para pemirsa ketahui, beliau adalah seorang tokoh Buddhis yang sangat terkenal di Indonesia. Dulu saya mengenal beliau itu awal-awal karena beliau adalah aktivis gerakan interfaith bersama Gus Dur, bersama Pak T.H. Sumartana dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi sejak tahun-tahun 90-an bahkan sebelumnya beliau sangat aktif. Jadi saya sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Bante. Selamat pagi Bante. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat ya Bante ya. Matur nuwun sangat. Sudah lama tidak bertemu. Betul sekali. Ini COVID ini membuat kita jadi jarang ketemu. Tapi yang penting mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Apalagi saya merasa Mas Munjid, Mbak Wiwin sudah seperti saudara saya sendiri. Terima kasih banyak Bante ya. Jadi Bante ini luar biasa karena setiap bahkan kalau lama kami nggak ketemu itu beliau suka kirim macam-macam hadiah, padahal saya tidak pernah. Itu tidak usah diceritakan. Ya baik Bante, jadi Bante ternyata dulu pernah kuliah di UGM. Pernah di psikologi. Pernah kuliah di psikologi. Tahun pada berapa? Tahun 71 sampai dengan 74. 71 sampai 74 itu sudah lama sekali. Pada waktu itu rektornya Pak Sukaji. Oh, Pak Sukaji. Sukaji. Ya. Dan Ibu Sukaji itu menjadi mahasiswa psikologi. Oh. Yang satu angkatan dengan saya. Satu angkatan dengan Bante. Iya. Nah, saya dengar setelah tidak lagi di UGM, Bante mendirikan Wihara Mendut ini ya? Iya. Mungkin terlalu berlebihan kalau dikatakan saya mendirikan. Yang mendirikan tentu banyak orang. Iya. Komunitas Buddhis dan juga dukungan dari saudara-saudara kami juga lintas agama, banyak yang membantu kami. Ya saya hanya ikut mengarahkan, dan sejak Wihara Mendut ini berdiri saya menjadi bermukim di wihara ini. Ya. Nah, beliau adalah juga kepala dari Wihara Mendut ini yang termasuk wihara cukup tua karena berdiri tahun 74 tadi. 76. Tahun ini tahun yang ke-45. Oke, tahun yang ke-45. Dan beliau juga adalah kepala dari Sangga Theravada Indonesia. Jadi kalau di dalam tradisi Islam seperti di NU itu kepala sangga itu seperti Rois Am gitu. Ya, tapi ini kecil sekali. Kecil sekali, tidak seagung Rois Am. Ya, tapi ini hanya untuk meng-highlight bahwa peran dan ketokohan Bante Panyavaro ini sangat luar biasa di dalam komunitas Buddhis Theravada di Indonesia. Nah, Bante, kami datang ini khusus untuk belajar. Jadi kami kan ini umat Islam
bulan Ramadan ini sedang berpuasa. Nah, kami ingin tahu, kaum Buddhis itu juga puasa ya, Bante? Mas Munjid, izinkan saya mengucapkan selamat lebih dahulu. Menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudara kami Muslim. Terima kasih. Semoga semuanya yang berpuasa, yang melakukan ibadah puasa bisa paripurna. Amin. Sampai nanti Idul Fitri. Amin, amin. Di kalangan umat Buddha ada juga laku tertentu, ya, praktek keagamaan yang disebut dengan bahasa Sanskerta upawasa. Upawasa. Ya, upawasa, kemungkinan upawasa, kata upawasa itu menjadi pendek menjadi puasa. Oh, jadi kata puasa itu malah memang asalnya Sanskerta gitu. Saya pernah membaca demikian. Dan upawasa dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali itu satu rumpun dengan bahasa Sanskerta, uposata. Ya, kami menerjemahkan itu sebagai puasa. Iya. Nah, umat Buddha dianjurkan untuk menjalankan atau praktek puasa pada hari-hari tertentu yang dianjurkan di kitab suci itu adalah pada bulan purnama, purnama sempurna, kemudian paro gelap. Paro gelap itu seminggu setelah purnama. Seminggu setelah purnama. Ya, kemudian bulan gelap. Kemudian paro terang. Paro terang itu seminggu setelah bulan gelap, menjelang purnama. Bulan gelap itu akhir bulan. Bulan gelap itu ini agak sedikit berbeda. Kalau di kalender lunar yang umum, baik tradisi Islam, tradisi Jawa, tradisi Imlek, bulan tanggal 1 itu adalah awal bulan, kemudian bulan purnama itu pertengahan bulan. Betul. Bulan gelap itu akhir bulan. Nah, di tradisi Buddhis, di kalender Buddhis agak berbeda. Oh gitu. Sehari setelah bulan terang itu bulan baru. Oh. Jadi kalau hari ini sehari setelah bulan purnama itu bulan baru. Jadi kalau hari ini purnama di bulan Waisakha, itu artinya akhir bulan Waisak. Oh. Besok sudah bulan lain, bulan Jesta. Dan itu puasa ya? Bulan Jesta itu dimulai sehari setelah bulan purnama sampai dengan bulan purnama yang akan datang. Oke. Jadi kalau kalender lunar yang tradisi yang lain, bulan purnama itu pertengahan bulan, kalender Buddhis bulan purnama itu akhir bulan. Akhir bulan. Dan di dalam 4 bulan itu dianjurkan untuk menjalankan 4 kali puasa. 4 kali puasa. Kalau saya mulai dengan bulan purnama, paro gelap seminggu setelah purnama, bulan gelap penuh, dan paro terang seminggu setelah gelap menjelang terang. Menjelang terang. Jadi itu artinya 4 kali itu 4 hari atau setiap kalinya bisa berapa hari itu? Nanti? 4 hari. 4 hari. 4 hari, sehari semalam. Sehari semalam. Nah, ukuran sehari semalam dalam tradisi Buddhis juga tidak dimulai dari pukul 00 sampai dengan pukul 24.00, tetapi hari pertama hari ini dimulai pada saat terang tanah. Dan itu waktunya berbeda-beda. Kalau pagi hari saya melihat daun-daun sudah tidak hitam tetapi sudah mulai hijau, atau saya bisa melihat guratan tapak tangan saya dengan tidak ada lampu, itu adalah awal dari hari ini. Lalu berakhir besok menjelang terang tanah. 24 jam? Itu yang disebut dengan sehari semalam. Dan sehari semalam itu
umat Buddha melakukan puasa, upawasata, ya. Dalam sebulan ada 4 hari. 4 hari. Hanya lazimnya umat Buddha melakukan puasa itu tidak sampai sebulan 4 hari, tetapi umumnya mereka melakukan bulan purnama dan bulan gelap. Nah, bulan purnama dan bulan gelap satu itu bulan ya? 2 kali, 2 kali. Itu pun tidak banyak, Mas Munjid. Itu pun tidak banyak. Karena puasa yang saya sebutkan itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya. Kalau saya boleh meminjam kalimat saudara-saudara kami Muslim, itu sunnah. Sunnah. Ya, ya, sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh tidak. Ya. Dan umumnya umat Buddha melakukan sebulan tidak sampai 4 kali, tetapi hanya 2 kali. 2 kali. Bulan purnama dan bulan gelap. Ya, ya. Dan itu pun juga tidak banyak. Yang melakukan itu tidak banyak. Ya. Karena mungkin tidak diwajibkan itu, jadi mungkin tidak banyak. Betul, ya. Sehingga saya sering mengejek umat Buddha dengan, cobalah lihat saudara-saudara kami Muslim ya, yang mengerti sekali ajaran atau yang mengerti ajaran tidak banyak, pada bulan Ramadan itu, pada bulan puasa mereka hampir banyak, semua puasa. Berarti, enggak semua juga Pak, tapi cukup banyak. Cukup banyak. Berarti 29 hari atau 30 hari. Betul. Kalau Anda sekalian, saya mengatakan begitu kepada umat Buddha, sebulan hanya puasa 2 kali, bulan purnama dan bulan gelap. Setahun Anda hanya puasa 24 kali. Kalah dengan saudara kami Muslim. Dan saudara kami itu 1 bulan penuh. Anda diberi keringanan seperti kredit. Seperti boleh kredit sebulan mengangsur 2 kali. Itu pun Anda malas untuk memenuhi kredit itu. Tapi ada nggak yang wajib itu? Artinya mungkin bukan wajib untuk semuanya, tapi anggota sangga atau begitu, siapa itu ada yang wajib apa enggak? Saya mulai dengan umat yang berumah tangga dulu nih, Mas Munjid, bukan biksu ya, bukan yang tinggal di wihara. Kalau menjalani atau praktek puasa pada hari-hari uposata itu, tetapi dengan catatan, misalnya hari Minggu mereka tidak ngantor, tidak bekerja. Tetapi hari Minggu itu bukan bulan terang, bukan bulan gelap, juga bukan paruh gelap, paruh terang. Tapi hari ini saya kepingin atau saya ingin melaksanakan, menjalani upawasata, puasa. Maka hari itu adalah hari upawasata untuk dia. Meskipun bukan salah satu di antara 4 yang direkomendasikan di kitab suci itu. Nah, itu pun juga tidak wajib. Yang tidak wajib itu yang disebut dengan menjalani uposata atau puasa itu melatih diri dengan menaati 8 hal. Sedangkan yang wajib itu harus dilakukan setiap hari. Itu melaksanakan 5 hal. Apa saja itu? 8 itu apa? 5 itu apa? 5 hal ini dalam bahasa Sanskerta, bahasa Pali disebut 5 sila, Pancasila juga. Oh, Pancasila ya. Hanya sinya panjang ditulis dengan strip di atas, diucapkan sila, artinya perilaku yang sesuai dengan moralitas atau perilaku baik. Susila itu ada kaitannya dengan itu? Su itu indah, sila itu perilaku baik yang indah. Tetapi Pancasila apa itu? Dasar atau falsafah negara ini, sinya pendek, la-nya panjang. Sila. Nah, si pendek, la panjang, la-nya ada strip di atas huruf A.
itu artinya dasar. Dasar atau landasan atau fondasi. Jadi Pancasila, panjang dasar. Itu 5 dasar seperti Pancasila, salah satu dari 4 pilar itu. Betul. Tetapi Pancasila Buddhis ini Pancasila, sinya yang panjang. 5 perilaku yang sesuai dengan moralitas atau sering dikatakan perilaku yang baik. Seperti tadi disampaikan, mereka yang memegang Pancasila boleh disebut susila. Punya sila, punya perilaku yang indah, yang baik. Dan itu wajib. Itu wajib bagi umat Buddha seumur hidup. Wajib seumur hidup. Yang pertama, berprasetya untuk menghindari pembunuhan. Makhluk sekecil apapun. Yang kedua, tidak mengambil barang-barang yang bukan menjadi haknya. Dengan kalimat yang lain, mencuri. Apalagi kalau bicara korupsi, wah itu itu sudah terlalu besar. Yang ketiga, tidak melakukan perilaku yang tidak pantas, yang tidak susila dengan yang bukan pasangannya. Persinahan dengan kalimat yang lain. Yang keempat, berprasetya menjaga ucapan untuk menghindari kebohongan, fitnah, kalimat yang keras, termasuk sekarang mungkin hoax itu. Dan yang terakhir, makan atau minuman yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran. Pancasila ini, 5 moralitas perilaku baik ini wajib. Wajib. Jadi tidak dibenarkan menghilangkan nyawa makhluk yang lain, sekecil apapun, tidak mengambil, tidak mencuri harta orang lain, tidak berzina, tidak berbohong, dan ucapan-ucapan yang tidak berguna, tidak mabuk. Dan tidak mabuk. Oke, itu wajib sepanjang hidup untuk semua kaum yang fakultatif, yang sunnah itu yang dilaksanakan sebagai puasa pada 4 hari ini atau pada hari-hari tertentu yang dia pilih sesuai dengan kesempatan yang dia punyai. Yang 5 ini ditambah 3 menjadi Atthasila atau Hastasila. Hastasila 8. Hastasila 8. Nah, yang 5 ini yang ketiga diubah. Yang ketiga tadi tidak berzina, atau tidak melakukan perilaku yang tidak baik, termasuk hubungan seksual yang bukan dengan pasangannya. Tapi pada saat umat Buddha menjalankan puasa 8 sila, dia pun tidak melakukan hubungan seksual meskipun dengan pasangannya. Pada sehari itu. Kalau dia menjalani puasa sehari, tapi kalau 3 hari berturut-turut 3 hari berturut-turut. Yang keempatnya sama. Kemudian yang keenam, tidak mengambil makanan selewat tengah hari. Jadi tidak makan setelah katakanlah jam 12. Jam 12. Zaman dahulu kalau kami berdiri di daerah ini menghadap ke utara, kalau bayangan tubuh kami sudah berada di kanan kami, berarti sudah lewat tengah hari. Jadi sebelum bayangan tubuh itu berada di sebelah kanan, harus stop makanan. Termasuk makanan kecil, buah-buahan. Tetapi itu mungkin kalau dalam istilah Islam itu imsak itu, Bante. Pagi-pagi itu. Sebelum subuh itu kan ada peringatan kayak lampu setelah kuning. Imsak masih boleh. Setelah imsak masih boleh sampai azan subuh. Berapa menit itu kira-kira? Kira-kira 10 menitan. Nah, imsak kita itu kira-kira jam 11.15. Jam 12 tepat harus berhenti. Memang tepat tengah hari itu tidak tentu jam 12, Mas Munjid ya. Bisa lebih 5 menit, 10 menit. Tetapi melihat jadwal itu kadang-kadang malas. Sebagai gampangnya ya, asal jam 12 berhenti itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak makan
tidak makan apapun selewat tengah hari. Tengah hari. Ya. Tapi minum boleh nggak? Hanya setelah itu minum masih diperbolehkan. Minum air putih, minum air buah, tapi airnya bukan jus, bukan. Ya. Dan bila perlu bisa minum manis seperti air gula, seperti madu. Tetapi yang manis ini tidak disebut minuman, disebut obat. Kalau misalnya badan merasa kurang sehat, kemudian pencernaan merasa kurang enak, diizinkan untuk mengambil minuman manis seperlunya. Termasuk semua obat-obatan, apakah ramuan, apakah pil, itu bisa dikonsumsi setelah jam 12. Khusus susu, apakah susu kental, Indomilk ataukah susu segar, itu tidak boleh diminum setelah jam 12 karena susu digolongkan makanan. Tetapi begini Mas Munjid, ada yang umat Buddha yang menjalani puasa tidak keras, mungkin saya menggunakan kalimat tidak ketat atau tidak ketat. Enggak apa-apalah, minum susu tidak apa-apa. Itu dibedakan oleh aliran, misalnya sekte, misalnya apa yang begitu itu yang Mahayana, apa Theravada, atau juga di dalam Theravada ada yang ketat, ada yang kurang ketat. Tidak sampai ke sekte atau ke mazhab, ke aliran, tidak sampai. Ya hanya penafsiran itu tidak bisa dilarang. Apalagi puasa yang 8 itu juga tidak wajib. Karena itu dia bisa mengambil yang ketat, yang keras, dia bisa mengambil ukuran yang sedang, dia bisa mengambil yang ringan-ringan saja. Nah, kembali kalau yang 8 tadi, yang ke-6 itu tidak makan setelah lewat tengah hari. Yang ke-7, tidak boleh najak gita wadita, tidak boleh menari, menyanyi, bermain musik. Menari, menyanyi, bermain musik. Bermain musik. Pada hari dia puasa. Tidak boleh memakai bahan-bahan yang intinya itu untuk bersolek, seperti make up, kemudian kosmetik macam-macam. Semir atau minyak rambut dan pengharum dan lain-lain. Yang terakhir, menghindari tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah, sehingga pada hari Upawasata itu atau Uposata, saat mereka menjalankan puasa, mereka biasanya tidur di lantai dengan alas sederhana, atau kalau di divan atau di tempat tidur yang rendah. Ada yang mengambil pedoman, kalau kita duduk di kursi dan duduk di tempat tidur itu, kaki kita tidak menggantung, tapi bisa langsung menapak di tanah. Kemudian yang mewah bagaimana? Ya tempat duduk yang besar, yang bisa untuk duduk berdua atau bertiga, dan seperti kalau tidur bisa nyenyak gitu. Ya seperti tahta begitu kita menghindari. Kemudian tempat tidur yang sebetulnya bisa digunakan berdua, tetapi kita tidur sendiri. Nah itu dimasukkan kriteria mewah. Sehingga pada hari puasa itu menghindari itu. Banyak juga di tempat-tempat tertentu pada saat mereka menjalankan puasa itu, ya umumnya juga, utamanya juga pada waktu bulan purnama, bulan gelap tidak begitu populer, mereka mengungsi ke wihara. Karena kalau di wihara mereka tidur di
tempat yang sederhana, duduk juga di tempat duduk yang sederhana, begitu. Dan banyak yang lain-lain yang mungkin melakukan dan menggunakan kesempatan itu untuk banyak meditasi, tidak sekadar tidur siang berpanjang-panjang, kemudian melakukan hal-hal yang berguna untuk kemajuan batin spiritual mereka masing-masing. Nah, inilah astasila atau Attaksila, sering dikatakan Atangga atau Astangga sila, 8 sila, 5 sila plus 3, hanya sila 5 yang ketiga ini diubah. Oke. Nah, itu kalau tadi kan mulai tengah hari yang ke-6 ya, mulai tengah hari itu tidak makan tapi masih boleh minum. Kalau itu mungkin persamanya dengan di dalam tradisi Islam itu kan sahur. Nah, bukanya itu kapan itu, Bante? Bukanya, jadi apa itu, putus puasa itu ya, selesai puasa, esok hari. Esok hari, kalau matahari terbit, kita melihat daun sudah kelihatan hijau, atau telapak tangan sudah, guratan telapak tangan sudah bisa saya lihat tanpa lampu, selesailah puasa. Saya akan melanjutkan sehari lagi atau mau mengakhiri. Dan dimulainya juga pada waktu itu, Mas Mujid. Malah kalau dimulai itu supaya sehari semalam tidak berkurang, sebelum terang, umat Buddha kalau bisa bertemu dengan biku, minta tuntunan astasila dari biku. Biku biasanya mengucapkan ya sila yang pertama, Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami, bahasa Pali. Dia mengulangi dan juga terjemahannya diberikan. Itu artinya tadi apa, Bante? Kami berprasetya melatih diri untuk tidak membunuh. Itu sila yang pertama. Kemudian yang ke-6, Wikala Bojana Weramani Sikap Padang Samadhyami. Kami berprasetya tidak akan mengambil makanan selewat waktu yang salah. Wikala, kala itu waktu, wikala itu waktu yang salah. Waktu yang salah di sini penjelasannya adalah lewat tengah hari. Gitu. Nah, itu harus diucapkan. Kalau ada biku memberikan tuntunan, seperti kalau PNS diambil sumpahnya. Biku mengucapkan, kemudian dia mengulangi dengan bahasa secara tradisi, dengan bahasa autentik, bahasa Pali, kemudian terjemahannya bahasa Indonesia. Sebelum terang. Ya, kalau sudah terang bagaimana? Ya, sehari semalam kurang sedikit. Ya, lalu besok break puasanya itu, selesai puasanya malah setelah terang. Kalau sebelum terang sudah break, sudah cari makanan, ya sehari semalam kurang sedikit di terakhir begitu. Nah, bagaimana menyelesaikan puasa? Kalau ada biku, dia datang lagi kepada biku. Tidak usah sepagi itu, mungkin agak siangan karena itu adalah waktu selesai. Dengan memohon tuntunan 5 sila. Jadi begitu 5 sila diberikan, otomatis yang 8 sila selesai. Jadi tidak usah menyatakan saya selesai menjalankan puasa, niat saya sudah selesai menjalankan puasa saat ini. Tidak usah begitu. Begitu dia memohon, oh Bante berikan saya guidance, tuntunan 5 sila. Kalau seorang biku sudah memberikan 5 sila, dia mengulangi dengan sadar, sudah selesai. 8 silanya sudah selesai. Tidak mudah umat Buddha di Indonesia ini bertemu biksu atau biku. Amat-amat sulit. Lalu bagaimana dia memulai untuk berpuasa? Dia mengucapkan sendiri. Tidak usah harus dituntun dengan biksu. Tujuan atau filosofi mengapa biksu menuntun? Karena biksu itu menjalankan sila cukup banyak, 200 lebih. 200 sila? Luar biasa. Maka tuntunan itu memberikan apa itu? Moral support, memberikan dorongan psikologis untuk dia, ya sehari ini saya akan berpuasa memegang 8 sila, karena
biku sudah memberikan dorongan. Biku yang menjalankan banyak sila itu memberikan dorongan kepada kami, hanya itu. Tapi kalau tidak ada biku, tidak bisa bertemu dengan biku, dia ucapkan sendiri. Dan besok pagi setelah terang, dia mengucapkan sendiri Pancasila. Begitu dia mengucapkan Pancasila, 8 sila cancel, 8 sila berhenti. Nah, kalau itu tadi kan untuk awam ya, Bante. Kalau untuk apa namanya, seperti biku ya, seperti Bante sebagai biksu, sebagai biku itu sepanjang hayat itu puasanya. Saya sering mengatakan begini, Mas Munjid, mungkin saya tidak puasa. Maksudnya gimana itu? Begini ya, kalau umat Buddha awam sehari makan bisa 3 kali ya, pagi, siang, sore, bahkan mau tidur mungkin ngemil. Kalau dia sekarang sore jangan makan, malam tidak boleh ngemil. Apapun, roti-roti ya tidak boleh, buah-buahan tidak boleh, apalagi makanan berat. Jam 12 berhenti. Berarti dia puasa tuh. Puasa dari kebiasaannya makan 3 kali atau 4 kali. Kalau saya sebagai biku sudah puluhan tahun, makan hanya pagi dan siang, pagi dan siang. Tidak pernah makan sore atau malam. Apakah itu puasa? Ya puasa, tapi memang aturannya begitu. Puasa itu kan kalau saya mengurangi. Misalnya, saya makan pagi dan siang, makan pagi dan siang. Sepanjang puluhan tahun, sore tidak makan. Hari ini siang saya tidak makan. Itu saya puasa. Tetapi kalau pagi siang memang berpuluh-puluh tahun begitu, tidak ada dalam apa ya, sudah menjadi dalam kebiasaan kamus saya bahwa sore jam berapa nanti akan makan ya. Kalau di luar Mendut ini nanti akan makan di mana, ini di wihara atau diajak makan keluar, itu tidak pernah terlintas sama sekali karena memang jadwalnya sudah begitu. Jadwalnya sudah begitu. Seperti umat Buddha awam jam 12 malam kan tentu tidak makan ya. Jadi tidak pernah berpikir nanti malam jam 12 makan, tidak pernah berpikir karena tidak ada kebiasaan. Kebiasaan makannya itu pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang. Begitu sore tidak boleh makan, saya puasa. Nah kalau saya ini tidak puasa. Puluhan tahun. Tidak puasa. Nah begini Mas Munjid, ada para biku yang makan hanya 1 kali. Dan itu pun diambil sebelum tengah hari. Dia boleh makan setelah terang tanah. Misalnya di sini terang tanah itu jam 4:30 atau jam lebih, jam 5 lebih sedikit lah sudah terang tanah. Atau mengambil makanan itu jam 9 selesai. Nah, jadi pagi tidak sarapan, kemudian menjelang imsak itu juga tidak makan sahur, ya. Hanya 1 kali. Nah, biku yang menjalani latihan seperti itu boleh disebut puasa. Tapi istilahnya bukan upawasata atau puasa, kami menggunakan istilah dutangga. Apa itu artinya? Dari kata duta, tetapi dunya ini dengan H, D-H-U-T-A. Kalau D-U-T-A itu kan duta, utusan, messenger ya. D-H-U-T-A ini artinya sulit. Duta angga digabung menjadi dutangga. Dia melakukan praktek yang sulit. Praktek yang sulit. Yang sulit, ya. Itu ada 13 macam. Saya boleh menjalani sebagian, boleh tidak sama sekali dari 13 dutangga itu. Nah, itu yang mungkin boleh disebut. Misalnya apa dari 13 itu? Makan sehari sekali. Kemudian saya harus menerima makanan dengan mangkuk yang saya terima pada waktu saya berjalan untuk menerima makanan. Jadi tidak menerima makanan dengan duduk di kursi atau duduk di bawah kemudian diberikan. Tidak, saya harus berjalan membawa mangkuk, going for alms, untuk menerima sedekah dari siapa saja yang
sudi yang berkenan memberikan makanan. Kalau hanya sedikit ya itulah makanan untuk saya hari ini. Kalau cukup banyak ya saya makan seperlunya. Kemudian tidur tidak di ruangan, di bawah pohon. Ya, lalu bagaimana? Ada atap sederhana dari seperti payung hujan itu diberi kelambu, tetapi tidak di ruangan. Atau tidur tidak di bawah pohon, tidak di ruangan, di tempat terbuka begini. Atau tidur dengan posisi duduk. Ini sulit. Semalam mungkin hanya bisa pasti berapa menit terkantuk-kantuk, begitu terkantuk lalu tidak boleh nyandar atau gimana? Nah itu juga dilakukan, ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang ringan. Yang ketat harus begini, yang sedang boleh begini, atau boleh begini, yang ringan boleh nyandar, dan di belakangnya ada sandaran, ada bantal. Iya, lalu saya tidak ingat sekali karena hal-hal itu keras. Saya pernah menjalani itu pada waktu relatif usia masih muda, masih semangat. Apa ini merupakan bagian dari proses seseorang akhirnya menjadi biku gitu, menjalani yang keras tadi itu? Tidak, yang keras itu adalah menjalani ekstra. Jadi dalam bahasa Jawa mungkin laku ekstra, yaitu puasa itu. Jadi kalau dia tidak menjalani sama sekali, tidak pernah menjalani sama sekali, satu pun dari 13 itu tidak dijalani sama sekali. Kalau yang 8 sila untuk umat, untuk berumah tangga itu harus dijalankan semua, semua. Kalau dia menjalani puasa, tidak boleh diambil salah satu atau salah dua. Tapi kalau yang 13 ini tidak harus 13. Terserah. Boleh salah satu. Dan boleh tidak sama sekali. Jadi itu bukan persyaratan untuk menjadi biksu. Pokoknya itu mungkin bisa disebut sebagai kredit poin gitu ya? Iya, sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Gitu. Kalau kan tiap-tiap biksu itu kan juga ada yang cenderung mengajar meditasi, ada yang cenderung memberikan khotbah, ceramah, ada yang cenderung di dunia pendidikan, tapi ada yang cenderung ke pertapaan. Saya tidak cenderung ceramah ke mana-mana, saya juga tidak menyukai proses belajar mengajar di pendidikan formal. Saya ingin menjadi pertapa saja. Jadi ritual gitu anunya, yang jadi fokusnya itu kepertapaannya itu adalah salah satu atau 13 dutangga ini. Tidak dibenarkan dia menjalankan laku keras sebagai puasa dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Seperti misalnya saya tidak makan sajalah. Sehari semalam ini tidak makan. Saya hanya makan sepotong pisang saja sore hari. Nah, tidak dibenarkan. Karena itu tidak termasuk peraturan untuk kebikuan, juga tidak termasuk di antara yang 13 itu. Jadi peraturan itu untuk menjagai supaya praktek kebikuan ini jangan menjadi tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan sesuai dengan seleranya sendiri. Jadi ada patokannya. Ada patokan ya. Karena selera kita itu kan masih dikotori dengan mental defilement, pamrih, kemudian hal-hal yang lain-lain ya. Kalau tidak ada patokan dari arahan dari kitab suci itu kan hawa nafsu bisa membuat patokan sendiri. Betul. Nah sekarang ini Bante, dengan segala macam bentuk tadi puasa di dalam tradisi Buddhis itu, itu tujuannya apa Bante? Orientasinya apa? Tujuannya apa? Kira-kira? Tujuan utamanya adalah Mas Munjin mengendalikan perilaku.
Mengendalikan perilaku. Perilaku. Bukan nafsu. Ya. Itu tujuan utama ya, tujuan utama. Kalau perilaku itu dikendalikan, maka dorongan mental yang buruk, yang sering disebut dengan hawa nafsu itu tidak mendapatkan kesempatan untuk dipenuhi. Oke. Ya, maka hakikatnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya. Melalui perilaku. Melalui mengendalikan perilaku. Mengendalikan tidak membunuh, tidak mencuri. Kalau puasa ya tidak melakukan hubungan seksual. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, tidak mabuk, mengurangi makanan kan. Kalau tidak ada latihan kan kita bisa makan makan sampai kapanpun ya kan. Dan apapun. Iya, makan kan bukan kejahatan toh ya. Kan tidak mencuri, tidak mengganggu yang lain ya, tetapi itu kan pelampiasan dari hawa nafsu yang tidak ada akhirnya. Betul. Dan begitu dipenuhi, kalau dipenuhi kan nanti tidak menuntut lagi. Kalau hawa nafsu itu makin dipenuhi makin menuntut ya. Makin hawa nafsu akan berhenti kalau stop, maka akan berhenti begitu, termasuk menari, menyanyi, tidur di tempat yang bagus, yang mewah itu ya. Coba latihan itu untuk tidak melakukan itu dulu, supaya hawa nafsu ada waktunya untuk berhenti. Begitu. Menyanyi itu, kalau yang dimaksud penyanyi apa di sini Bante? Karena yang saya tahu beberapa ritual dalam Buddhis itu kan ada menghibur lagunya. Diri. Oh, menyanyi sebagai hiburan. Iya. Kalau yang disebut mendaraskan doa-doa atau dalam bahasa Inggris disebut chanting, chanting itu bukan nyanyi ya. Iramanya tertentu, tidak supaya merdu dan menghibur yang mendengar itu tidak. Itu hanya sebagai salah satu cara untuk memudahkan menghafal dan salah satu kelasiman untuk mengingat bahasa asing. Oh, jadi dalam pengertian itu ya nyanyi. Nah, kalau tadi tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu melalui pengendalian perilaku. Itu akhirnya, orientasi akhirnya gimana itu, Bante? Orientasi akhirnya, aduh. Setelah, nah kan saya pengen tahu aja nih, kalau di dalam tradisi Buddhis itu, kalau hawa nafsu terkendalikan, itu terus gimana? Secara garis besar ya Mas Munjid, tujuan utama kita ini kan bebas dari dukkha, bebas dari suffering. Karena suffering itu penyebabnya adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang tidak terkendali, nafsu keinginan yang sudah menjadi nafsu, bukan keinginan yang berdasarkan wisdom atau kearifan, itu menimbulkan ketegangan, persoalan, menimbulkan bermacam-macam problem yang kami menyebut dengan dukkha, dengan penderitaan. Nah, untuk mengakhiri penderitaan itu, dan akhir dari penderitaan itu kami menggunakan kalimat bebas dari penderitaan. Nirvana itu atau? Nirvana atau nibbana itu kan berhentinya arus. Arus di sini adalah arus hawa nafsu. Hanya mungkin istilah nirwana itu sudah polluted. Ditafsirkan macam-macam. Saya melihat ada hotel, ada restoran disebut nirwana gitu ya. Mungkin mereka berpikir, oh nirwana ini lebih semarak, lebih menggoda daripada kami menggunakan istilah restoran surga atau apa itu night club surga, lebih baik, lebih menarik mungkin ini restoran nirwana. Padahal itu artinya bertentangan dengan yang tadi. Berhentinya arus hawa nafsu. Dan itu bukan tempat. Jadi dalam kehidupan sekarang ini pun seperti Buddha Gautama dan kami menyebut orang-orang suci, kalau arus hawa nafsunya berhenti, maka dia sudah mencapai nirwana. Kehidupannya itu tidak dipandu lagi, tidak didorong lagi, bukan
termotivasi oleh hawa nafsu, tapi kehidupannya itu termotivasi atau terarahkan oleh wisdom, oleh kearifan. Kami menyebut pratsnya atau panya, ya. Bukan lagi oleh keserakahan, kebencian, dendam, kemarahan, keakuan, kecongkaan, keakuan, dan lain-lain. Nah, kalau kami menyebut mentally defilement, kalau kotoran batin atau mudahnya disebut hawa nafsu itu bisa diselesaikan, ya selesailah. Selesailah tujuan kami menjadi umat Buddha, menjadi biku ini. Dan itu tidak hanya dicapai oleh para biku, umat Buddha juga bisa mencapai itu. Begitu. Karena dalam pandangan Buddhis, para biku itu bukan agent, bukan yang mewakili umat supaya permohonan atau doa para umat ini lebih terkabul, bukan. Masing-masing adalah umat Buddha yang mempunyai latihan yang berbeda, begitu. Nah, kalau mentally defilement, kotoran batin atau hawa nafsu itu bisa diselesaikan, ya selesailah suffering, selesailah penderitaan ini. Nah, untuk menyelesaikan hawa nafsu itu yang paling mudah adalah sila, mengendalikan tadi ya 5, 8, ucapan atau perilaku, apa yang 5, apa yang 8, apa seperti kami yang ratusan ini. Lalu yang kedua adalah meditasi. Meditasi itu langsung membersihkan mental. Gitu. Karena pada saat kita meditasi itu mental berusaha untuk fokus pada kesadaran. Ya, semua keinginan, memori, worry dan lain-lain tidak diladeni dulu. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan insight wisdom. Jadi bukan wisdom dari intelektual, bukan wisdom dari membaca, wisdom yang muncul dari praktek spiritual. Perenungan. Iya, kami menggunakan istilah insight. Jadi bukan perenungan, tetapi dari menjalani sila, dari meditasi ini maka akan muncul yang disebut dengan wisdom. Salah satu ciri dari wisdom atau pratsnya atau panya itu adalah siap menerima perubahan. Jadi kalau sewaktu-waktu keluarga kami meninggal, terjadi kerusakan, terjadi bencana, ya tidak ada goncangan di dalam. Ya demikianlah alami. Saya pernah diberitahu oleh oleh salah satu pimpinan agama, mungkin istilahnya di Muslim sunatullah, ya. Sunatullah, ya alami. Sunatullah itu ketentuan Allah, ya, ini alami, ya. Meninggal, rusak dan sebagainya gitu. Kemudian juga tidak apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pikiran tidak mengklaim, oh aku sudah berhasil, aku sudah berjasa itu. Keakuan itu menjadi tidak ada lagi. Nah, lenyapnya keakuan, menerima hukum alami ini, nah itu adalah the peak, puncak dari praktek keagamaan. Nah, ini terkait dengan ini mungkin yang terakhir ini, Biku. Ini kita kan sekarang sedang mengalami wabah. Itu kira-kira kalau dari perspektif Buddhis, bagaimana melihat wabah COVID yang sedang kita alami ini, dan apakah ada praktek ritual tertentu seperti puasa yang kemudian dianjurkan dalam rangka menghadapi wabah? Di dalam kitab suci Tripitaka dijelaskan bahwa penyakit itu bisa muncul dari 4 sebab. Apa saja itu? Yang pertama adalah iklim. Jadi perubahan iklim yang mendadak, atau seseorang yang biasa tinggal di negara yang iklimnya sejuk dingin lalu pindah ke tropis atau sebaliknya, itu bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua adalah makanan. Ya, makanan-makanan tertentu itu yang tidak sesuai dengan tubuh seseorang bisa menimbulkan yang banyak mengandung zat kimia. Dan sekarang itu banyak sekali.
iklim, makanan. Yang ketiga pikiran. Ketegangan yang terus-menerus, kemarahan yang terus-menerus, kebencian yang terus-menerus itu juga bisa mempengaruhi fisik. Dalam masa pandemi ini saya menjumpai umat Buddha yang banyak sekali fisiknya drop karena ketegangan usahanya hancur. Baik yang usaha besar, usaha kecil, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu drop fisiknya itu luar biasa. Sampai ada seseorang yang mengirimkan foto pada saya tidak mengenali lagi dia. Padahal dia itu pada waktu masih sehat, berbeda sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat, akibat dari karma. Karma dalam arti yang sesungguhnya adalah perbuatan. Bukan akibat. Jadi perbuatan baik, karma baik mengakibatkan kebaikan. Hukumnya demikian. Karma yang buruk, kejahatan, mengakibatkan penderitaan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan corona, dengan pandemi COVID ini? Ya, kita berusaha untuk menghadapi, untuk mengantisipasi pandemi ini dengan 4 hal ini. Yang pertama, banyak berjemur. Betul. Di udara yang tidak pengap. Meskipun tidak ada pandemi, di udara yang pengap juga tidak sehat. Tutup masker, cuci tangan, jaga kebersihan, minum vitamin secukupnya, tidak makan yang sembarangan. Yang ketiga, menjaga pikiran. Siap menerima perubahan, karena perubahan ini dialami semua orang. Tidak di masa pandemi pun kita akan mengalami perubahan. Lalu bagaimana kalau itu adalah penyakit atau musibah, itu pandemi itu datang pada kita karena itu akibat dari perbuatan karma buruk kita? Ya, sekarang menghadapi itu dengan banyak melakukan amal kebajikan. Peduli pada mereka yang membutuhkan bantuan, apakah hiburan, nasihat, apakah vitamin-vitamin, memberikan bantuan makanan dan lain-lain. Semampu kita. Di tradisi kami dianjurkan kalau engkau makan dan masih ada suapan terakhir, dan suapan terakhir itu tinggal 1 sendok nasi. Kalau masih ada yang lain, makhluk yang lain diajak berbagi, yang 1 sendok nasi ini jangan makan sendiri. Berbagilah sedikit kepada yang lain. Dan itu anjuran yang kami anjurkan sejak mereka masih kanak-kanak untuk berbagi, memberi. Sekalipun engkau masih, yang engkau memiliki hanya tinggal 1 sendok suapan terakhir, berbagilah. Ya, itu pesan yang luar biasa, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang itu, Bante. Dan pesan untuk berbagi ini, kalau boleh kami menyampaikan, ya, ajaan kami, ya, bukan pesan, ajaan kami untuk semuanya. Marilah kita berbagi. Betul. Ya, apa saja yang kita bisa lakukan. Jadi inilah antisipasi atau sikap kita menghadapi COVID. Jadi tidak ada ritual khusus, tidak ada acara khusus. Kalau andai kata toh dia memperbanyak meditasi, memperbanyak mendaraskan parita atau cantik, itu juga dalam rangka menjaga pikiran. Jangan sampai pikirannya itu lalu mengeluh melulu, ngresulo, lalu protes, khawatir, kemudian membaca berita-berita teman-temannya banyak yang meninggal, lalu pikirannya menjadi kacau, lalu fisiknya menjadi drop. Seandainya dia memperbanyak meditasi, melakukan kegiatan spiritual, keagamaan di rumahnya masing-masing selama pandemi ini, terserah. Ya, itu dalam rangka menjaga pikiran. Menjaga pikiran itu, ya. Dari 4 penyebab penyakit. Waduh, ini sebetulnya
saya masih punya banyak pertanyaan, Bante. Tetapi pertanyaan Mas Munjid tidak mudah. Tidak mudah untuk saya jawab. Itu supaya teman-teman yang lain bisa banyak belajar. Mudah-mudahan nanti, ini terima kasih sekali untuk waktunya kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kami untuk datang lagi, bisa belajar lagi. Matur nuwun. Terima kasih banyak, Bante. Sampai ada pertanyaan yang betul, mudah-mudahan tetap sehat dan kita semua bisa melampaui wabah ini dengan selamat secara bersama-sama, makin peduli dengan yang lain. Mari kita menghadapi wabah ini dengan pikiran yang sehat, bukan saja dengan fisik yang sehat, dengan pikiran yang sehat, banyak melakukan amal kebaikan, dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, Bante. Demikian para pemirsa, kita sudah berbincang-bincang. Tadi perbincangan yang ringan, tapi kalau kita betul-betul renungkan, banyak sekali hikmah di balik apa yang disampaikan oleh Bante Panyavaro Mahathera. Beliau adalah Kepala Wihara Mendut, sekaligus juga Kepala Sangha Theravada Indonesia. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan perbincangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.